Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal nanti pada hari kiamat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Masyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya doa adalah simbol seorang hamba yang mengakui bahwa dirinya butuh kepada Rabb-Nya. Doa adalah simbol keyakinan seorang hamba bahwa Allah Maha Kaya. Semakin seorang hamba banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan penghambaan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin, Allah cinta kepada hambanya yang banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya itu adalah ibadah yang paling agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa yang paling bagus adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena doa beliau berisi jawami'ul kalim, yaitu ucapan-ucapan yang penuh makna, yang sangat luas. Apabila dijabarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita hafalkan. Dan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin was'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini as'aluka fi'lal khairat. Sesungguhnya aku memohon kepadamu untuk melakukan kebajikan, meninggalkan kemungkaran, dan mencintai orang-orang miskin, dan aku memohon agar engkau mengampuni dosaku dan merahmatiku. Dan jika engkau menghendaki suatu kaum fitnah pada suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terfitnah. Dan aku memohon kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan cinta amal yang dapat mendekatkanku kepada cintamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pelajarilah ini, hafalkanlah doa ini, dan ajarkan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepada Engkau agar bisa melakukan kebaikan. Masyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk melakukan kebaikan itu tidaklah mudah. Banyak sekali perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, yang tidak sesuai dengan syahwat kita dan keinginan kita.
melakukan kebaikan butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidaklah mudah. Ibadah adalah suatu yang tidak disukai oleh jiwa-jiwa, apalagi jiwa itu penuh dengan dosa dan maksiat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Syekh Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan bahwa karena ibadah itu adalah suatu yang berat, maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bantu melaksanakan dalam ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta, "Aku minta kepadamu ya Allah untuk meninggalkan kemungkaran." Masyaral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemungkaran adalah sesuatu yang disukai oleh syahwat manusia. Banyak manusia yang berzina, meminum arak atau khamr, dan memakan riba karena hal itu disukai oleh syahwat manusia. Banyak manusia berbuat kemaksiatan akibat mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya. Orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan maksiat, hakikatnya mendapatkan pemberian yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta wa hubbal masakin, dan aku minta kepadamu ya Allah agar bisa mencintai orang-orang miskin. Mencintai orang miskin di sini memiliki dua makna. Yang pertama, masakin berarti orang-orang solih, karena sesungguhnya merekalah orang-orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua, sebagian ulama mengatakan miskin di sini adalah orang-orang yang benar-benar fakir miskin. Karena mencintai mereka menunjukkan ketawaduan. Dekat dengan fakir miskin, menghilangkan kesombongan di hati kita. Fudail bin Iyad berkata, "Aku dahulu bergaul dengan orang-orang kaya, namun hatiku tidak tenang. Setiap kali aku melihat mereka, ternyata baju mereka lebih bagus, minyak wangi mereka lebih mahal, sehingga hatiku selalu galau. Lalu aku bergaul dengan orang miskin, maka aku beristirahat dan merasa lebih tenang bergaul dengan mereka." Mencintai orang miskin menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat ada orang lebih susah hidupnya daripada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang lebih rendah hidupnya daripada kamu, dan janganlah kamu melihat kepada orang yang lebih di atas hidupnya daripada kamu, supaya kamu tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu tidak meremehkan yang Allah berikan kepada kamu. Masyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Dan agar engkau ampuni dosaku, wa antaghfirli wa tarhamani, dan engkau berikan taubat kepadaku, mengampuniku." Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala adalah permintaan yang agung, karena surga tidak bisa dimasuki kecuali setelah orang-orang dibersihkan dari dosa. Lebih baik kita dibersihkan dosa kita di dunia daripada dibersihkan dalam api neraka. Oleh karena itu masyarakat muslimin, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bersihkan dosa-dosa kita di dunia agar kelak di akhirat tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Selanjutnya masyarakat muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Apabila engkau menginginkan fitnah itu menimpa suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena fitnah." Fitnah dimaksud di sini adalah penyimpangan-penyimpangan, syubhat, keracunan, syahwat, hawa nafsu yang merusak keimanan dan agama seseorang. Fitnah betul-betul merebak di zaman kita. Banyak orang yang tadinya berjalan di atas hidayah lalu terkena fitnah, lalu terseok-seok, kemudian kembali ke belakang. Sungguh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Azza wa Jalla, apabila fitnah merebak di suatu kaum, agar diwafatkan dalam keadaan tidak terkena fitnah. Sebab ketika hati terkena fitnah dan
Wafat dalam keadaan hati membawa fitnah, fitnah berupa dunia, cinta syahwat, fitnah berupa cinta dunia, ujub, ria dan lainnya, maka keselamatan kita di akhirat tidak akan tercapai. Allah Subhanahu wa taala menggantungkan keselamatan di akhirat dengan keselamatan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang-orang berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Dan aku minta kepadamu ya Allah agar bisa mencintaimu dan mencintai orang yang mencintaimu dan mencintai amal yang bisa mendekatkan diriku kepadamu. Mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang tak pernah ada penyesalan dalam hati kita. Tidak akan tersiksa dengannya. Berbeda ketika mencintai dunia, mencintai harta, mencintai wanita atau berbagai perhiasan kehidupan dunia, kita akan tersiksa dengannya. Cinta Allah Subhanahu wa taala menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup kita, menimbulkan kesejahteraan dalam hati kita dan kedamaian yang tidak bisa ditimbang dengan emas maupun perak. Seluruh dunia pun tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang soleh yang bertakwa. Mencintai mereka menjadikan kita senantiasa menggapai dan menginginkan kehidupan akhirat. Selain itu, ma'asyiral muslimin, mencintai cinta amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta agar kita bisa mencintai amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting karena banyak orang yang tidak suka beramal soleh. Mereka lebih senang bersenda gurau, senang bermain-main, sedang berleha-leha, bermalas-malasan, tidak suka membaca Al-Quran, tidak suka berzikir ataupun sholat. Maka ma'asyiral muslimin, mereka lebih sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada manusia dan mengingat tentang kehidupan dunia sehingga akhirnya hati pun berpenyakit. Wal iyadu billah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka di hari Jumat ini masyarakat muslimin, kita perbanyak bersalat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samin qaribun mujibud da'awat ya qadhil hajat. Allahumma inna as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa taghfir lana wa tarhamana. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.